yang berisi konten-konten menarik seputar dunia kerja dalam Islam, dan insya Allah ada kajiannya live setiap Jumat pagi. Kajian pagi ini insya Allah kita bersama Ustaz Amin Nurbahid STBA dengan tema praktik riba zaman now. Untuk pertanyaan nanti kita akan buka sesinya kembali di setelah kajian Ustaz melalui interaktif via Zoom, chat Zoom, dan via YouTube chat. Terima kasih banyak untuk Ustaz. Kami persilahkan. Sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin bulanan yang diselenggarakan oleh Kerja Mulia, PT Kerja Mulia. Dan kita akan mengangkat sebuah tema riba di zaman now. Ya. Bagaimana praktek riba yang ada di masyarakat saat ini. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Allah tegaskan hal ini dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali agar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan status rahmat bagi seluruh alam di penjelasan ayat adalah bahwasanya yang menjadi rahmat bagi seluruh alam itu ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena pada diri Nabi SAW ada fisik beliau dan ada ajaran yang beliau bawa. Manakah yang lebih dekat kepada status rahmatan lil alamin? Fisik Nabi SAW memang bisa dijadikan sebagai media dalam ngalap berkah. Sebagaimana dulu para sahabat, mereka memperebutkan ludahnya Rasulullah SAW. Kemudian juga tetesan-tetesan air wudhu beliau diperebutkan oleh para sahabat. Termasuk rambut beliau dijadikan sebagai salah satu media obat, dan seterusnya. Sehingga fisik Nabi SAW bisa dijadikan sebagai media untuk ngalap berkah, untuk mendapatkan keberkahan. Ada sahabat setelah salaman dengan Nabi SAW, kemudian tangannya diusap-usapkan ke badannya. Karena beliau berharap dengan bersentuhan dengan Rasulullah SAW akan mendatangkan keberkahan. Ada juga sahabat yang menggunakan kain yang pernah dipakai selimut oleh Nabi SAW untuk menyelimuti orang yang sakit setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kain itu disimpan. Jika ada orang yang sakit, diselimuti dengan kain itu dan mengharapkan keberkahan. Maka dari sini sosok Nabi Muhammad SAW adalah rahmat. Namun rahmat dalam bentuk seperti ini sifatnya terbatas. Dalam arti manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berada di sekitar beliau, sehingga terbatas pada waktu dan tempat. Terbatas dengan dimensi waktu. Setelah semua media itu tidak ada, maka generasi setelahnya tidak bisa lagi menggunakan. Dan setelah wafatnya Nabi SAW, atau mereka yang tidak tinggal bersama beliau tidak bisa menggunakan media itu. Sehingga media dalam bentuk jasad Nabi SAW dan pakaian serta apapun yang pernah digunakan Nabi SAW hanya terbatas waktu dan tempat. Namun ada yang datang dari Nabi SAW yang tidak terbatas waktu dan tempat. Apa itu? Syariat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga syariat ini Allah turunkan di zaman beliau. Namun cakupannya, maknanya, kemudian aturannya bisa mencakup
seluruh kasus yang dialami oleh manusia sampai akhir zaman. Sehingga kita pun menggunakan syariat beliau. Dan orang-orang generasi setelah kita juga akan menggunakan syariat beliau. Dan itulah bagian dari keistimewaan Nabi Muhammad SAW, di mana syariat beliau SAW dijaga oleh Allah sampai kiamat. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengenal muqaddimah seperti ini, maka kita bisa memahami bahwa keberadaan aturan yang terjadi di masa silam, keberadaan aturan yang turun 14 abad silam, masih relevan, cocok, muslih untuk diterapkan di zaman sekarang. Sekalipun itu sudah terjadi di masa silam. Lalu bagaimana cara para ulama dalam memahami kasus di masa sekarang, sementara dalilnya di masa silam itu sudah berlalu lama. Dan kasus ini tidak dibahas dalam dalil itu. Para ulama menggunakan pendekatan yang disebut dengan pendekatan qiyas. Menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Itulah prinsip qiyas. Sehingga qiyas mengedepankan prinsip keadilan, yang sama disamakan, yang beda dibedakan. Sehingga kalau ada kasus yang sama sebagaimana kasus di masa silam, ada kasus yang sama sebagaimana kasus di masa silam, maka kasus baru ini dihukumi dengan hukum yang sama sebagaimana kasus di masa silam. Saya gunakan ilustrasi agar Anda bisa memahami lebih maksimal. Mohon maaf kalau saya tarik agak jauh sedikit ya. Ada yang disebut dengan qiyas. Prinsip qiyas atau bahasa kita analogi. Prinsip qiyas atau analogi adalah menyamakan yang sama, menyamakan yang sama, dan membedakan yang beda. Sehingga kalau memang itu sama, ya kita kasih hukum yang sama. Kalau itu beda, tentu saja kita harus kasih hukum yang beda. Baik. Ada banyak kasus baru. Kasus baru yang selalu muncul di zaman sekarang dan akan terus muncul sampai waktu yang kita tidak tahu. Ini selalu ada. Kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana kasus baru yang selalu ada ini bisa kita ketahui hukumnya? Sementara kan jelas kasus baru ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang menyebutkan secara spesifik untuk kasus baru ini. Jawabannya adalah dengan menggunakan metode ini, para ulama bisa menemukan hukumnya. Yaitu metode qiyas. Nah, dalam metode qiyas, di situ ada 4 rukun yang harus terpenuhi. Rukun itu unsur. Pertama adalah kasus asal. Kasus asal ini ada di masa silam. Di zaman ketika wahyu itu turun. Di zaman ketika penjelasan dari Nabi SAW masih bisa didapatkan. Yang kedua, ada kasus baru. Yang ini adalah cabang. Disebut dengan kasus cabang. Yang ketiga, ada dalil kasus asal. Di kasus asal itu ada dalilnya. Sehingga dari sini bisa disimpulkan hukum kasus asal. Hukum asal. Yang ketiga, adanya titik kesamaan. Titik kesamaan antara kasus baru dengan kasus asal. Yang ini sering disebut dengan illah. Illah dari qiyas. Sudah? Kalau 4 rukun ini terpenuhi, maka kasus yang baru, yaitu kasus cabang, bisa kita temukan hukumnya. Dipahami ya? Baik.
Sekarang kita akan gunakan metode ini untuk melihat kasus riba di masa sekarang. Apakah itu termasuk riba yang dilarang di masa silam atau bagaimana? Ada keterangan yang disampaikan oleh beberapa ulama tabi'in. Di antaranya adalah keterangan yang menyebutkan tentang riba jahiliyah. Di antara bentuk riba jahiliyah, A utang ke B. Ini berarti arah panahnya kebalik. A utang ke B. Anak panahnya kebalik ya. Nah, A utang ke B. Berarti yang ngasih uang B. 10 juta. Kalau dulu ya dinar gitu ya. Anggaplah 10 dinar. Dalam jangka waktu, untuk waktu selama misalnya 1 tahun. 10 dinar. Kemudian disebutkan dalam keterangan itu, ini adalah keterangan Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam, dalam keterangan Zaid bin Aslam itu, bahwa fa'idha halal ajal, apabila batas waktunya sudah habis, walam yakun inda sahihi bihi qada, jika datang jatuh tempo, tapi B tidak bisa melunasi. B tidak bisa melunasi, maka waktu ditunda, waktu pelunasan ditunda, tapi utang bertambah. Baik. Riba jahiliyah menurut Zaid bin Aslam, ya. Ada orang yang utang kepada orang lain. A utang kepada B senilai 10 dinar. Untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, ketika datang jatuh tempo, jika B bisa melunasi tepat waktu, tidak ada bunga. Sehingga B akan bayar senilai 10 juta, persis. Tidak ada tambahan sama sekali. Tapi jika B tidak bisa melunasi, maka ada penundaan waktu pembayaran, tapi nilai utangnya bertambah. Dan itu praktek riba jahiliyah menurut Zaid bin Aslam. Baik, kita anggap ini sebagai kasus asal. Dan ini menjadi latar belakang turunnya ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengharamkan riba. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang wadharu ma baqiya minar riba, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Kalau kamu nggak mau melakukannya, maka umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Ini terjadi utang antara Bani Thaqif dengan salah satu suku yang lain. Saya lupa nama sukunya. Nah, dan itu riba Bani Thaqif ini terkenal ya. Ketika suku ini tidak bisa bayar tepat waktu sesuai dengan kesepakatan, maka nanti utangnya itu ditambah dan waktu pelunasannya ditunda. Dan itu atas penawaran dari Bani Thaqif. Lalu dijelaskan oleh Zaid bin Aslam, prakteknya seperti itulah riba jahiliyah. Baik. Kemudian kita jumpai di zaman sekarang, ada kasus di mana orang menggunakan riba jahiliyah. Ada kasus ya, yaitu kartu kredit. Di zaman Nabi SAW tidak ada kredit card. Sahabat juga nggak punya kartu kredit. Ya. Lalu bagaimana hukum kartu kredit ini? Padahal ini kan sesuatu yang baru. Sekarang kita lihat skemanya. Bank mengucurkan utang
ke para nasabah. Sudah? Sesuai dengan kebutuhan nasabah. Jadi nasabah butuh apa? Nanti silahkan ngutang misalnya. Dia belanja, tinggal gesek. Dia apalagi misalnya beli tiket pesawat, tinggal gesek. Semuanya dimanfaatkan oleh nasabah untuk belanja. Sehingga di sini kartu kredit digunakan untuk belanja. Baik. Selanjutnya, terutanglah nasabah ini dari bank senilai anggaplah 10 juta. Dalam aturan kartu kredit, jika nasabah bisa lunas sebelum jatuh tempo, yang terjadi apa? Tidak ada bunga. Sehingga nasabah hanya akan membayar senilai 10 juta. Karena lunas sebelum jatuh tempo. Yang kedua, sebaliknya, jika nasabah tidak lunas saat jatuh tempo, ya, jadi melebihi jatuh tempo, atau gini aja, nasabah melebihi jatuh tempo. Jika lunasnya itu melebihi jatuh tempo, maka di posisi ini kena bunga, ada penalti. Baik. Orang kadang memandang begini, Pak Ustadz tolong perhatikan, kalau saya bisa lunas sebelum jatuh tempo, berarti kan tidak ada bunga. Kalau nggak ada bunga, berarti no riba. Tidak ada riba. Karena itu, kalau saya ngambil kartu kredit, tapi tidak ada riba sama sekali, karena tidak ada bunga, berarti boleh dong. Karena saya ketika mengambil kartu kredit itu memastikan saya akan bayar sebelum jatuh tempo, sehingga nanti tidak ada bunga. Jawabannya, betul, di situ tidak ada riba. Tapi Anda melakukan akad riba. Sehingga di sini tidak ada riba. Jika tidak ada bunga, maka tidak ada riba. Tapi apa? Pelaku melakukan akad riba. Sehingga yang bermasalah di bagian ini. Kalaupun Anda bisa lunas tepat waktu. Bolehlah tidak disebut ada riba, tapi telah melakukan akad riba. Kapan akad riba ini dilakukan? Saat ambil kartu kredit. Saat ambil kartu kredit, di situ terjadilah akad riba. Dipahami insya Allah ya? Sehingga dia berdosa dengan melakukan akad riba itu. Makanya begitu dia ngambil kartu kredit, berarti dia melakukan akad riba, dia berdosa dengan melakukan akad itu. Meskipun bisa jadi dia berusaha untuk menjamin saya tidak akan kena riba, karena saya akan bayar sebelum jatuh tempo. Dia lunasi sebelum jatuh tempo, utang 10 juta langsung tutup sebelum jatuh tempo, dan seterusnya. Sudah? Nah, kembali ke sini tadi. Untuk kasus kartu kredit, ini riba atau bukan? Apakah ini masuk riba jahiliyah? Menyamakan yang sama dan membedakan yang beda, itulah prinsip qiyas. Kalau kita melihat dari keterangan Zaid bin Aslam tentang bagaimana praktek riba di masa jahiliyah, di mana ada orang yang utang 10 juta dan itu riba antara Bani Thaqif dengan salah satu suku yang lain. Kalau dia bisa lunas tepat waktu, tidak ada bunga, tapi kalau sudah jatuh tempo dan tidak bisa melunasi, maka ada bunganya, utang bertambah.
Berarti kasus kartu kredit ini juga sama seperti itu. Sehingga kasus kartu kredit ini termasuk di antara bentuk riba jahiliyah. Seperti ini praktek riba jahiliyah. Baik, kasusnya di masa silam, ribanya Bani Thaqif, dan Allah turunkan ayat-ayat riba di akhir surat Al-Baqarah. Kasus kontemporer di masa sekarang, riba yang dipraktekkan dalam dunia kartu kredit. Lalu, secara prinsip dan skema sama, maka berarti kartu kredit ini terkena ayat yang tadi kita sebutkan di akhir surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Baik. Selanjutnya, kita akan beralih kepada riba jahiliyah yang pernah dijelaskan oleh Qatadah. Riba jahiliyah menurut Qatadah. Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah. Beliau pernah bercerita tentang riba jahiliyah. A dan B melakukan akad jual beli. Ini melakukan akad jual beli masker. Enggak ya? Enggak ada. Jual beli kredit. A dan B melakukan akad jual beli kredit. Baik. A menyerahkan barang secara tunai, B ini pembayaran tertunda. Pembayaran tertunda sampai 1 tahun. Waktu ini saya hanya menyebutkan contoh saja. Realnya di masa silam berapa Pak? Saya tidak tahu. Yang jelas pokoknya pembayaran tertunda. Anggaplah 1 tahun. Jika sudah jatuh tempo, maka di situ ada 2 kemungkinan. 1, jika A bisa lunas, maka tidak ada bunga. Tidak ada denda. Yang kedua, jika A tidak bisa lunas, maka jatuh tempo ditambah ya, plus harga naik jadinya. Harga dinaikkan. Jatuh temponya ditambah dan harganya dinaikkan. Sudah? Ini praktek riba jahiliyah menurut keterangan Qatadah. Karena riba jahiliyah itu banyak macam. Ada di buku saya ada apa dengan riba? Saya menyebutkan ada 4 praktek riba jahiliyah. Baik. Selanjutnya. Dan karena riba seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat tentang haramnya riba. Kemudian Nabi SAW juga melarang keras dan memberikan ancaman untuk transaksi riba. Berikutnya. Lalu bagaimana penerapannya di masa sekarang? Baik. Dalam praktek leasing, anggaplah itu leasing yang syar'i. Anggap ya, leasing yang sesuai syariah. Dalam praktek leasing sesuai syariah, di situ terjadi transaksi jual beli kredit, ya, kredit kendaraan. Misalnya kalau motor biasanya berapa tahun? 2 tahun ya rata-rata kalau motor. Kalau mobil 3 tahun, kalau motor 2 tahun misalnya. Kredit motor 2 tahun. Harga 20 juta. Di situ ya sudah ada list dari leasing. Bismillah. Jadi itu sudah ada tabel gini ya. Kan ada tabel.
Mungkin Anda punya pengalaman untuk yang tabel-tabel kayak gini ya. Ada cicilan 12 kali. Terus ini berapa biasanya? 18 kali. Terus 24 kali. Selanjutnya 36 ya kali. Dan X kali-kali ya. Makanya muncul supra double X itu adalah karena sekian kali cicilan. Baik. Dan di sini ada total harga. Di belakang ini kan ada total harga. Nah, total harga ya. Mana yang total harganya paling murah? Yang harganya paling murah yang mana? Biasanya yang paling ini ya. Ini paling murah. Kemudian yang ini nanti naik gitu kan? Naik. Semakin mahal makin mahal. Makin banyak cicilan, makin lama cicilan makin mahal. Baik. Ini yang paling murah. Nah, di situ lalu ada ketentuan. Silahkan Anda mengambil skema cicilan mana yang mau dipilih. Ya. Paket hemat, paket agak hemat, dan seterusnya. Anda ngambil misalnya paket 1. Cicilan selama 12 kali. Paket 1, cicilan selama 12 kali. Ambil yang ini. Baik. Ketika mengambil yang ini, ada kesepakatan. Kalau Bapak tidak bisa lunas dalam waktu 1 tahun, berarti ini jangan 12 tahun ya, ini 2 tahun. Misalnya 1 tahun ya. Kalau tidak bisa lunas dalam waktu 1 tahun, nanti langsung pindah ke sini Pak ya. Jadinya 1,5 tahun, 18 bulan. Kalau nggak bisa lunas lagi, langsung pindah sini. Sesuai tabel. Kalau Bapak nunggak lagi nggak bisa lunas, langsung pindah ke sini. Dan begitu seterusnya. Dan tentu harganya beda. Yang ini mungkin 20 juta. Yang ini jadi 24. Yang ini jadi 28. Yang ini jadi 32. Dan kelipatan berikutnya. Sudah? Sehingga di sini harga naik jika tidak bisa lunas sesuai program. Sehingga di sini kok nggak bisa lunas, ya udah naik ke sebelahnya. Nggak bisa lunas lagi, naik ke sebelahnya. Praktek ini adalah gimana? Riba jahiliyah ataukah tidak? Ini apakah ini riba? Dengan menggunakan prinsip qiyas, menyamakan yang sama, membedakan yang beda, maka ini sama sebagaimana riba jahiliyah menurut keterangan Qatadah Ibnu Di'amah. Baik. Alhamdulillah, insya Allah sampai di sini kita sudah bisa paham 2 kasus. Dan kalau Anda menemukan kasus yang semisal, misalnya jual beli kredit, ini kalau telat bayar cicilan, Bapak kena penalti. Telat bayar cicilan kena penalti misalnya. Jual beli kredit, jika telat bayar cicilan, maka di situ kena penalti. Nah, Anda bisa lihat ya, nilai penalti itu adalah menjadi kenaikan harga jadinya. Sehingga yang awalnya misalnya 20 juta, kena penalti 10%, jadi 22 juta. Dan seterusnya. Baik. Kita lanjutkan. Dan ini masuk dalam kategori riba jahiliyah sebagaimana yang diterangkan oleh Qatadah Ibnu Di'amah. Lalu kita beralih ke bentuk riba masa silam yang lain. Ini berdasarkan keterangan sahabat Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba.
semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu riba. Utang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Baik. Dan ini juga dikuatkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Riwayat Ibnu Majah. Anas pernah meriwayatkan, "Idza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu aw hamalahu 'ala ad-dabah fala yaqbalha wa la yarkabha." Anas pernah menyebutkan, jika A utang ke B ya. Sudah, sehingga A menerima uang senilai 10 juta. Lalu A memberikan tumpangan gratis ke B atau ngasih hadiah ke B. Dalam riwayat itu disebutkan B wajib untuk menolaknya. Fala yakbalha wala yarkabha. Jangan kau naiki tumpangan gratis itu dan jangan kau terima hadiahnya. Karena ini termasuk di antara manfaat utang, meskipun dalam bentuk hadiah. Manfaat utang dalam bentuk hadiah. Tayyib. Terus kita bisa lihat praktek di masa sekarang bagaimana. Prinsipnya di situ adalah ada akad utang. Lalu dari akad utang ini menghasilkan manfaat. Maka manfaat ini ya, statusnya adalah riba. Prinsipnya ini ya. Sudah? Sekarang jamaah, Anda bisa lihat. Ada banyak sekali orang yang menawarkan dompet virtual. Apa saja Pak dompet virtual? OVO, GoPay, Dana, terus Link aja, terus apa lagi? Dan dompetku ya, dompetmu. Terus apa lagi? Ada Kredivo juga, itu dompet virtual. Jadi ada banyak sekali dompet virtual. Ada banyak ya. Dan bank juga kadang mengeluarkan produk-produk seperti itu. Bagaimana skema dompet virtual? Dompet virtual adalah pengguna nanti dia top up. Sehingga dia punya deposit. Nah, nanti deposit ini di dompet virtual ya. Di akun yang dia punya. Kemudian ini digunakan untuk belanja. Deposit ini digunakan untuk belanja. Baik, konsepnya cukup sederhana. Kamu top up, nanti deposit kamu silahkan dipakai belanja. Belanja apa? Belanja kebutuhan yang kami sediakan. Nah, terus bagaimana itu? Pada asalnya skema ini nggak ada masalah. Skema ini saja ya, nggak ada masalah. Misalnya, saya top up ke Kerja Mulia, PT Kerja Mulia. Pak, saya top up 10 juta. Terus nanti dipakai apa? Nanti kalau saya butuh produk, tinggal kirim. Total tagihannya silahkan ngambil yang sudah saya top up. Biar, siap, bisa. Saya top up 10 juta. Kemudian dikirim. Begitu seterusnya. Sesuai dengan nilai yang saya top up. Saya mendapatkan barang yang senilai 10 juta, tapi bertahap. Baik, skema itu tidak ada masalah. Sah-sah saja. Sudah? Nah, yang jadi masalah adalah penyedia dompet virtual. Mereka memberikan motivasi kepada para pengguna. Jadi PT dompet virtual. Mereka ngasih fasilitas. Dalam bentuk hadiah atau cashback ya. Atau apa lagi? Gratis ongkir, free ongkir, voucher,
dan aneka fasilitas yang lainnya. Ada aneka fasilitas. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah hadiah-hadiah seperti ini diperbolehkan? Fasilitas kayak gini boleh nggak diterima? Karena kita mendapatkan fasilitas ini disebabkan kita top up dan punya saldo deposit di situ. Lalu kita dikasih fasilitas ini. Baik. Maka perlu kita lihat. Saat pengguna top up, saat pengguna itu top up senilai sekian puluh ribu, apakah di situ terjadi akad utang? Sehingga perlu dilihat saat pengguna top up ya, senilai saldo tertentu, apakah ini termasuk utang? Apakah di situ terjadi akad utang? Ataukah tidak terjadi akad utang? Nah, ada beberapa indikator yang kuat yang menunjukkan itu adalah akad utang. Kemudian diteliti berdasar indikator itu akadnya utang. Terjadi akad utang. Apa Pak indikatornya? Misalnya, bahwasanya saldo itu mengendap dan dia tidak bisa ditarik tunai sewaktu-waktu. Tidak bisa ditarik tunai sewaktu-waktu, harus melalui proses. Yang kedua, saldo itu dipakai untuk belanja milik orang lain. Misalnya, seperti di marketplace. Marketplace A, dia menyediakan dompet virtual. Kemudian kita top up di situ. Uang ini dipakai belanja produknya siapa? Produknya merchant yang ada di marketplace. Karena marketplace kan nggak jualan. Shopee itu nggak jualan, Bukalapak nggak jualan. Yang jualan adalah para member yang ada di situ. Sehingga uang itu kita pakai untuk beli produknya A, beli produknya B, beli produknya C. Lalu kita top up dulu. Kemudian kita dijanjikan nanti dapat free ongkir dan seterusnya. Ini salah satu di antara indikator kuat bahwasanya terjadi akad utang di sana. Karena terjadi akad utang, maka kita kembalikan kepada kaidah bahwa kullu qardin jarra naf'an. Semua akad utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Sehingga saat orang itu top up, berarti dia melakukan akad utang, sehingga dia melakukan akad utang, top up sama dengan utang, berarti di sini apa? Fasilitas yang diberikan oleh penyedia jasa uang virtual tadi, dompet virtual, adalah riba. Fasilitasnya yang riba. Tolong diulang bahwa kaidah ini, utang menghasilkan manfaat, itu bukan utangnya yang riba, tapi manfaatnya yang riba. Jadi riba itu di posisi manfaatnya, bukan utangnya. Di posisi manfaatnya. Manfaatnya ini yang riba, sehingga utangnya tidak jadi masalah. Kullu qardin jarra naf'an. Nah, bagian inilah yang riba, manfaat ini. Utangnya nggak masalah, tapi manfaatnya yang riba. Sehingga ribanya di bawah posisi manfaat. Dompet virtual nggak masalah. Yang masalah apa? Fasilitasnya. Sehingga andaikan begini, kalau saya belanja pakai dompet virtual, pakai GoPay, OVO atau yang lainnya, tapi nggak ada free ongkir, nggak ada bonus, nggak ada cashback, nggak ada apapun, boleh nggak? Silahkan. Dan bisa jadi kedepannya seperti itu. Sehingga memudahkan orang dalam belanja, agar sekarang kan sedang zamannya ini ya, cashless. Tidak menggunakan uang cash untuk pembayaran jasa.
Yang kedua, di samping itu adalah memudahkan. Karena tidak perlu transfer dulu, dia sudah punya top up, tinggal ngambil. Baik, itu yang bisa kita pahami dari transaksi riba yang ada di dunia voucher, di dunia apa ini? Di dunia dompet virtual, bahwasanya dompetnya tidak masalah, yang masalah adalah fasilitasnya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, selanjutnya Pak Denny di unmute. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, Ustaz, ini sudah banyak sekali pertanyaan. Kita bacakan dulu satu persatu. Insya Allah dimulai dari yang pertama. Kalau top up saldo dianggap transaksi mata uang atau diakatkan kod? Terima kasih. Yang lebih tepat ya, saya pernah bahas ini di buku saya Halal Haram Bisnis Online. Mungkin jamaah sudah pernah punya buku ini ya. Ada yang pernah punya buku ini? Halal Haram Bisnis Online. Nah, di buku ini pernah kita bahas tentang mata uang virtual. Ada cryptocurrency. Kemudian ada mata uang yang punya basic yang punya namanya mughattah ya. Mata uang yang punya backup fiat money. Nah, kesimpulannya seperti ini yang saya pahami. Kita tidak bahas cryptocurrency, maka tidak kita singgung di sini. Kemudian yang lebih kita bahas adalah yang ada backup fiat money. Jadi top up sudah tidak masuk ya berarti. Saya ulang. Masuk? Masuk. Alhamdulillah. Jadi top up atau gini, uang digital. Ya. Sebenarnya ini perlu muqaddimah. Kalau Anda paham tentang teori mata uang dalam syariat, insya Allah cukup mudah untuk memahami uang digital. Uang digital itu kan secara umum ada dua ya. Ada yang dia mughattah, istilahnya mughattah. Ini ada backup fiat money. Fiat money itu mata uang yang resmi digunakan oleh negara. Dan ada yang ghair mughattah. Ini yang tidak di backup fiat money, kebalikannya. Tidak backup. Sehingga tidak ada negara yang menjamin uang itu. Contoh yang kedua ini adalah cryptocurrency. Kripto ini bukan mata uang. Dia memang punya nilai, tapi properti digital ini bernilai menurut komunitasnya. Kalau di masa sekarang nampaknya orang sudah mulai tidak bermain kripto, sehingga di masa pandemi ini kripto hilang nilai. Baik, sangat turun ya. Bitcoin kan turun di masa pandemi ini. Mau buat apa orang nyimpen duit di situ? Baik, selanjutnya. Kita beralih ke mata uang yang jenis pertama, yaitu yang mughattah. Nah, yang mughattah ini ada dua. Ada yang dia bisa digunakan
untuk semua transaksi. Sehingga tidak terbatas. Sudah menjadi hal yang umum. Kalau ini bisa digunakan untuk semua transaksi. Tidak terbatas. Maka yang seperti ini bisa kita sebut sebagai uang. Karena kita sebut sebagai uang, saat terjadi pertukaran uang kartal. Saat terjadi pertukaran uang kartal dengan uang digital, yang ini menjadi saldo top up, maka akad yang terjadi di sini adalah akad sarf. Nah, contoh yang sudah bisa kita sebut sebagai uang adalah e-money. Contoh e-money. E-money ini bisa kita sebut sebagai uang. Ini contohnya. Sehingga kalau Anda top up e-money, hakikatnya Anda melakukan akad sarf. Ini kadang otomatis ini. Nah, karena Anda melakukan akad sarf, maka di situ harus dilakukan secara tunai. Sudah? Yang kedua, ada uang digital yang penggunaannya terbatas. Penggunaan terbatas. Sehingga tidak semua transaksi bisa. Misalnya, OVO hanya terbatas di dunia ini saja. GoPay hanya di sini saja. ShopeePay hanya di sini. Mereka tidak bisa meluas. Sifatnya hanya dari satu perusahaan. Kalaupun ada perusahaan yang lain yang bekerja sama, ya bisa dipakai. Kalau nggak ada kerjasama, nggak bisa dipakai. Maka di posisi ini penggunaannya terbatas. Nah, untuk penggunaan yang terbatas ini, top up dia lebih dekat kepada memberi utang. Sehingga saat Anda top up, hakikatnya Anda sedang memberi utang. Nah, efek sampingnya adalah kalau penyedia uang virtual tadi, dompet virtual tadi, memberikan fasilitas, maka Anda tidak boleh menerima. Wallahu a'lam. Baik, bisa dipahami insya Allah ya? Alhamdulillah. Berikutnya Pak Chandra, silakan Pak. Sudah angkat tangan dari pertengahan. Sepertinya pertanyaannya luar biasa, Ustaz. Monggo, silakan Pak. Masih di mute Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Denny atas waktunya diberikan untuk saya bertanya. Jazakumullahu khairan katsiran, Ustaz. Pertanyaan saya mungkin ada beberapa. Yang pertama, saya ambil cash jika fulan kredit mobil dan ternyata di tengah jalan tidak mampu bayar. Lalu kita membayarkan atau membeli mobil tersebut secara tunai. Artinya hutang misalkan si fulan di leasing ini 100 juta dan si fulan ini meminta kembalian 50 juta. Nah, kita bayar cash 150 juta. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Itu yang pertama. Sebentar, saya belum paham ini Pak pertanyaannya. Ini ada berapa pihak jadinya? Dua pihak. Jadi si fulan kredit. Si fulan ngambil dari leasing. Ya, betul. Nah, mobil. Tengah jalan. Betul. Dia nggak bisa melunasi. Betul. Nah, lalu dia minta tolong untuk dibeli si mobilnya ini. Ya, siap. Tapi dengan cara
cash. Berarti kan kita harus bayar hutang ke leasing tersebut, hutangnya dia. Nah, nanti ada sisa lebihnya itu dikasih ke si fulan. Nah, itu hukumnya gimana, Ustaz? Itu yang pertama. Baik. Terus yang kedua kita masuk ke gadai. Nah, kebetulan kita tahu ke pegadaian itu sekarang itu ada program namanya agen pegadaian. Nah, agen pegadaian ini secara nggak langsung merekrut orang untuk jadi agennya dia. Nah, kan di dalamnya di situ terdapat keuntungan atas administrasi gadai tersebut. Nah, keuntungan tersebut apakah termasuk riba atau enggak, Ustaz? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita ngomong masalah biaya deposit atau top up yang untuk virtual virtual money. Nah, ketika kita deposit atau top up dan di situ terdapat biaya administrasi. Nah, biaya administrasi tersebut apakah termasuk riba juga, Ustaz? Biaya administrasi. Oke, terima kasih. Baik. Mungkin Terima kasih Pak Ahmad. udah cukup Pak Denny, saya nggak banyak nanya. Iya. Syukur Pak Denny, syukur Ustaz. Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik, semua sudah diwakili Pak Chandra kayaknya nih ya. Coba kita lihat kasus yang pertama. Pak Chandra mau membeli, ini saya buat ilustrasi seperti ini, saya share konten lagi. Kurang lebih seperti ini ya. A beli mobil dari leasing secara kredit, namun dia tidak bisa melunasi. Lalu minta tolong kepada Pak Chandra untuk membelinya secara cash. Apakah itu diperbolehkan? Ketika A belum lunas, apakah mobil itu sudah jadi milik A? Sehingga mobil ini apakah sudah jadi milik A? Padahal dia belum lunas. Jawabannya ya, sudah jadi milik A. Meskipun belum lunas, meskipun. Karena bukan syarat dalam jual beli kredit pindah kepemilikan. Bukan syarat dalam jual beli kredit, barang itu menjadi pindah kepemilikan ketika pembayarannya sudah lunas. Boleh atau sudah pindah hak milik meskipun pembayarannya belum lunas. Sehingga di posisi ini, mobil sudah jadi milik A. Nah, kalau sudah jadi milik A, boleh nggak A menjual ke yang lain? Silahkan. Mau tunai silahkan, kredit juga silahkan. Sehingga A boleh jual ke B. Boleh jual. Masalah kredit atau tunai ini bebas. Sudah? Lah terus transaksi B ini dengan siapa? Dengan A. Maka sebenarnya B itu bayarnya ke A. Senilai berapa ya? Senilai harga mobil yang disepakati. Misalnya 150 juta. Baik. Nah, lalu A membayarnya ke leasing untuk membebaskan BPKB dan STNK. Nah, boleh nggak misalnya B bayar ke sini? Ada sedikit masalah sebenarnya. Masalahnya apa? Kalau B bayar ke leasing langsung, berarti dia membantu bayar pokok, karena bayar itu kan pasti pokok plus bunga. Nah, masalahnya di bagian ini. Anda nanti akan bayar bunga kalau Anda bayarkan ke leasing. Kami khawatir masuk dalam kategori ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Tolong-menolong dalam maksiat. Sudah? Sebenarnya tanggung jawab Anda adalah bayarnya ke A. Baik, saya bayarkan aja ke A. Nah, kalau Anda sudah bayar ke A, selesai. Cuman masalahnya, A ini bisa dipercaya nggak? Duit sudah diserahkan ke dia, tapi nggak dibayarkan ke leasing. Akibatnya apa? BPKB nggak keluar, STNK nggak keluar. Ya, maka Anda bisa minta jaminan ke A. Anda bisa minta jaminan. Mobil Anda bawa, kemudian minta jaminan tambahan. Apa misalnya?
KTP, paspor, terus apa lagi? Surat berharga, ASN loh itu, minta SK-nya. Apalagi? Sertifikat rumah. Jadi jaminan kuat, ini saya bawa semua, nggak bakalan saya miliki. Cuman saya jadikan ini jaminan, tolong BPKB dan STNK mobil ini kamu selamatkan. Ini uang sudah saya transfer. Ya? 150 Anda kasihkan ke si A. Nah, si A yang ngurus ke leasing. Terserah si A. Ya. Sehingga maksudnya terserah si A gimana? Anda tidak bertanggung jawab terhadap ini, terhadap bunga ini. Nah, kalau A membayarkan ke leasing, itu kan pelanggaran A. Dan Anda tidak berdosa di posisi ketika A membayarkan itu ke leasing. Itu urusan A, bukan urusan Anda. Nah, cuman Anda kan ingin memastikan STNK BPKB selamat, biar tidak berada di leasing sehingga Anda beli mobil atau motor yang tidak ada suratnya. Baik. Secara hukum boleh, dan pengamannya tadi ya, Anda kasih 150, jangan langsung ke leasing, nanti jadinya tolong-menolong dalam maksiat. Tapi kasihkan ke si A dan minta jaminan A, semua yang berharga ada pada dirinya, apa? Anda tahan, nanti kalau STNK BPKB keluar, kasihkan. Selanjutnya untuk agen pegadaian. Mohon untuk dipahami begini ya. Akad gadai karena utang. Akad gadai karena utang. Ini tidak ada peluang untuk ambil untung. Akad gadai karena utang itu tidak ada peluang untuk ambil untung. Sehingga siapapun yang melakukan akad gadai karena utang, dia tidak boleh punya keuntungan sama sekali. Ada salah satu jamaah yang sudah hijrah meninggalkan riba. Lalu dia bingung kira-kira usaha apa yang bisa digunakan. Karena duitnya juga cukup banyak. Tapi kalau cuma mantap saja ya, dengan tabungan tok, ya, sehingga mengurangi tabungan terus, tentu dia juga khawatir nggak ada pemasukan. Setelah dia ikut pengajian tentang masalah haramnya riba, tentang masalah jual beli yang benar, bapaknya ini tanya ke saya. Saya setelah mendapatkan penjelasan dari Ustadz, saya punya gagasan baru. Masya Allah, apa itu Pak? Untuk mengembangkan bisnis. Apa Pak? Ya. Saya mau buka pegadaian syariah. Masya Allah. Terus dari mana Bapak nanti dapat untung? Loh, pegadaian kan boleh ada untung toh. Boleh ada untung. Nah, akhirnya kita jelaskan. Bapak kalau membuka pegadaian dengan akad utang, lalu Bapak buka gadai, 0% dapat untung. Nggak boleh. Loh kenapa? Lah kan akadnya utang. Basic gadai itu kan akadnya utang. Jadi kenapa ada gadai? Karena ada utang. Kalau nggak ada utang, nggak ada gadai. Berarti basic akadnya adalah utang. Nah kalau sudah bicara utang, dari mana kita bisa dapat untung? Ya nggak boleh dapat untung, namanya utang. Baik. Berarti kalau itu tidak boleh, maka seluruh turunannya nggak boleh. Jadi agen ini kan berarti memfasilitasi orang untuk melakukan transaksi riba di dunia pegadaian. Utang misalnya 2 juta, nanti balik 2.200.000. Barang bebas. Ya enggak boleh kayak gitu. 200 itu adalah biaya administrasi, kemahalan 10%. 2 juta kok 200, itu bunga itu. Tapi dikesankan administrasi, biar nggak kelihatan bunga. Ya kan jadinya sama dengan suku bunga di bank yang lain. Maka di situ ada peluang ambil untung untuk transaksi gadai nggak boleh. Termasuk juga agennya nggak boleh. Wallahu a'lam. Baik. Terus biaya admin untuk uang digital boleh nggak? Insya Allah nggak masalah jika sesuai biaya real. Biaya admin ini sesuai biaya real. Misalnya saya top up saldo e-money. Mau masuk tol ya. Mampir Indomaret atau Alfa, top up. Di situ kan ada biaya.
1.500 untuk sekali top up. Tidak masalah, boleh. Sehingga tidak masalah ada biaya admin untuk uang digital. Wallahu a'lam. Kasusnya rumah inden. Si pembeli bayar lunas di depan secara cash sesuai harga yang ditetapkan penjual atas unit rumah inden. Hingga saatnya serah terima, unit si penjual tidak kunjung menunjukkan progres pembangunan. Walhasil si pembeli meminta refund. Refund disetujui penjual dengan dijanjikan waktu kembalinya. Setelah jatuh tempo, refund tak kunjung kembali. Jika karena merasa dirugikan atas aset yang harusnya sudah dipegang dan pengembalian tak kunjung diterima, dan sesuai ketentuan perundangan, jika ada keterlambatan penyerahan unit, maka developer harus memberi kompensasi. Persennya saya lupa. Apakah menjadi riba jika pembeli meminta refund lebih dari uang yang sebelumnya disetor? Iya. Wallahu alam, yang kami pahami ketika dia minta lebih ya, karena dia tidak bisa menyerahkan unit kemudian minta refund. Wallahu alam, yang kami pahami ketika minta lebih ini sebaiknya dihindari. Karena kan jadinya terutang ya. Developer terutang dengan nilai yang sudah Anda bayarkan. Misalnya 300 juta. Developer nggak bisa mengembalikan itu senilai 300 juta. Jadi utang dia senilai 300 juta. Nah, kalau Anda minta lebih, maka jadinya di situ ada tambahan dari akad utang piutang. Karena itu lebih kami sarankan sebaiknya tidak minta lebih. Khawatir itu masuk bagian dari riba. Baik. Beda dengan begini ya, telat menyerahkan unit. Seharusnya 2 tahun sudah diserahkan, tapi ini belum ada perkembangan. Lalu unit diserahkan di tahun ketiga. Kemudian dia ngasih potongan harga sebagai kompensasi. Seperti ini namanya syaratul jazai, dan sebagian ulama membolehkan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Baik, Ibu Umu Aisyah, dimohon untuk mempersingkat pertanyaannya karena waktu kita sangat sedikit lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi langsung saja ya Ustaz. Saya kan sedang KPR rumah di Bank BTN, Bank Syariah. Ternyata setelah saya dengar beberapa ceramah, kan ternyata walaupun Bank Syariah tetap ada unsur ribanya. Kemudian, apakah boleh saya menjual rumah ini dengan cara oper kredit, tapi tidak sepengetahuan banknya gitu Ustaz. Jadi nanti orang yang mau beli itu akan membayar ke saya, tetap saya yang nanti bayar ke bank gitu Ustaz. Mungkin kalau itu nggak boleh, solusinya bagaimana kalau saya ingin menjual rumah ini sebelum lunas? Kenapa dijual? Dijual ya karena ini Ustaz, mau pindah ke tempat yang lain. Oh, baik. Baik, kami paham ya. Yang kedua Ustaz, saya pernah dengar apabila misalnya ada orang pinjam uang ke kita tapi ditagih lama nggak bayar-bayar, terus uang itu kan tidak boleh lebih dari uang hutangnya sejumlah yang utang awal. Tapi kalau misalnya hutang uang itu dihargai seperti emas gitu, bagaimana Ustaz? Jadi kan dulu emas segini, sekarang segini gitu Ustaz. Selisihnya berapa tahun? Selisihnya 2016 sampai sekarang 2021. 2016 ya. Baik. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jual beli rumah KPR. Kita coba share kontennya. Masuk?
Nah, baik. Sebenarnya kenapa saya tanya alasan Anda menjual? Karena ada sebagian jamaah yang ketika membeli rumah hasil KPR, dia merasa rumah itu rumah haram. Ini kan rumah hasil riba, ini rumah haram. Akhirnya dia risih tinggal di situ, nggak nyaman tinggal di situ. Tekanan karena merasa itu adalah rumah haram, kemudian dia jual. Dan ini pemahaman yang kurang benar. Rumah itu rumah yang halal untuk dimiliki oleh konsumen. Yang jadi masalah adalah utangnya dengan bank yang ada tambahan. Tambahannya itu riba. Kalau rumahnya insya Allah tidak ada masalah. Sehingga kalau misalnya Anda masih butuh rumah itu, saya sebenarnya tinggal di sini nggak apa-apa, lingkungannya baik-baik saja. Kemudian Anda juga tidak ingin pindah misalnya. Kemudian ingin tinggal di situ. Tapi ini rumah hasil KPR gimana? Silahkan tetap bertahan. Dan selanjutnya selesaikan urusan Anda dengan bank secepat mungkin. Seminimal mungkin bayar riba. Semakin bisa ditekan, makin bagus. Itu yang harus dilakukan. Tapi kalau masalahnya Anda menjual rumah itu karena ingin pindah, nggak betah di situ. Boleh-boleh saja Anda jual meskipun belum lunas. Kasusnya sama seperti tadi ya. A beli mobil dari leasing, lalu kemudian oleh A dijual ke B karena A butuh uang. Ini tidak masalah. Sebab alasan dia menjual adalah karena dia butuh uang. Dia ingin segera melepas tanggung jawab leasing itu. Nah, kalau misalnya Anda mau jual rumah KPR ke orang lain, misalnya ke F, ya. Lalu F ini bayar secara tunai atau kredit, bisa juga tunai, bisa kredit, sesuai kesepakatan. Kemudian nanti Anda yang berurusan dengan bank, silahkan. Di posisi ini, transaksi Anda dengan F halal. Karena rumah ini jadi milik Anda. Baik. Wallahu a'lam. Nah, yang jadi masalah adalah posisi Anda dengan bank, yang di situ ada pokok plus bunga. Nah, bunganya itu kalau bisa ditekan dengan menawar ke bank, sebisa Anda nekan, insya Allah lebih bagus. Berikutnya adalah utang yang dikonversi ke emas. Padahal utangnya utang uang, bukan utang emas. Ini saya bahas di buku Ada Orang Utang, juga saya singgung di buku Ada Apa Dengan Riba. Bahwa untuk status utang konversi ke emas itu ada dua. Jika inflasinya masih terhitung ringan, hukumnya riba. Tidak boleh. Karena nanti pasti ada kenaikan. Misalnya, dulu waktu utang harga emas 800, sekarang harga emas 900, kenaikan 100. Inflasi masih terhitung ringan. Anda ketika dibayar pakai emas, pasti nilai utangnya jadi bertambah. Dan itu riba. Yang kedua, inflasinya berat. Nah, batasan beratnya itu lebih dari 30% dari harga sebelumnya waktu utang. Maka ini diperbolehkan dalam rangka untuk menjaga hak yang memberi utang, agar dia tidak dirugikan dengan nilai yang besar. Agar tidak dirugikan dengan nilai besar. Anda misalnya ngasih utang senilai berapa? 50 juta. Tahun 2016. Sekarang 2021. 5 tahun. Selisih 5 tahun. Kalau 5 tahun masih di bawah 30%. Dengan asumsi inflasi Indonesia adalah 3% per tahun. Itu asumsi ya. Kalau sekarang misalnya berubah, oh enggak Pak, data realnya 3% per tahun itu kan siaran pers. Data realnya itu 10% per tahun. Oh, berarti 5 tahun ya 50%, setengahnya. Kenaikannya setengahnya. Intinya, lihat kenaikan umum harga barang. Kalau masih di bawah 30%, maka terhitung inflasi ringan. Nah, kalau inflasi ringan, tidak boleh dikonversi ke emas. 50 juta bayar 50 juta. Nah, ini rincian yang disampaikan oleh para ulama. Wallahu a'lam.
waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak untuk Ustadz dan tim ANB yang support kegiatan ini, serta Sahib Kerja Mulia yang ada di Medan, Bandung, Jakarta, Bali, Yogyakarta, di Bandung, ya, wilayah lain untuk mengikuti kajian ini dari awal sampai dengan selesai. Mohon maaf bagi yang ingin bertanya atau sudah memberikan pertanyaan tetapi belum bisa terjawab semua. Alhamdulillah kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakallahu ya Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakumullah khairan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin live dari meeting, Pak.